Halo, selamat datang di podcast Fikom Berisik. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang akan mewakili Pekanbaru di kancah nasional. Siapakah dia? Halo, kami dari Zizi. Oke, Zizi. Sebelum itu kita kenalan dulu dari satu-satu. Boleh. Dari Naya sendiri. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Erina Kanaya Putri, biasanya dipanggil Naya, dan saya merupakan vokalis dari Zizi. Halo, perkenalkan nama saya Ferdi. Saya di Zizi sebagai gitaris. Halo, kenalin nama aku Franz, biasa dipanggil Franz dan juga sebagai basis di Zizi Band. Oke. Sebelum itu kenapa sih bisa dibilang akan mewakili ke kancah nasional? Oh ya, kita tuh ada suatu event Oke. besar yang sedang kita ikuti nih, sedang berjalan juga saat ini yang ada di nasional. Oke. Sebelum masuk ke sana mungkin kita bahas awal-awal berdirinya band Zizi ini. Boleh. Historinya dulu ya. Iya, historinya dari awal gimana sih berdirinya band Zizi ini? Gimana terbentuknya dari awal? Boleh. Oke, kita coba dari awal terbentuknya dulu, oke? Ya, boleh. Nah, jadi awal terbentuknya Zizi Band ini tuh berasal dari band yang berasal dari sebuah sekolah. Sebuah sekolah. Oke, kita nggak usah sebut sekolah apa itu, oke? Nah, jadi di sekolah tersebut ada namanya ekskul band dulu. Band. Ya, nggak tahu deh di zaman sekarang masih adakah ekskul band atau enggak. Nah, Sepertinya masih ada ya. masih ada. Nah, sekarang ekskul band ini dia sistemnya di sekolah itu adalah sistem yang memakai siapa yang lebih jago itu yang langsung dipilih. Oke, Nah, ya bukan pembinaan lagi mereka di sana sistemnya. Jadi kayak berdasarkan kemampuan berarti. berdasarkan kemampuan. Jadi untuk masuk ke ekskul tersebut bukan mengasah kemampuan tapi mereka udah harus ada kemampuan dulu untuk bisa masuk. Udah ada modal. Udah ada modal dulu gitu. Nah, kebetulan ada 2 orang dari ekskul tersebut yang tercampakkan, yang tersisihkan sebagai yang gagal gitu Ya, kan. Nah, betul. karena kegagalan itu 2 orang tersebut, 2 orang itu ada di meja ini saat ini. Kita nggak Ada tahu di siapa. meja saat ini. Ada di meja ini, tapi kita nggak tahu siapa. Kira-kira. Oke, 2 orang tersebut akhirnya bergabung dengan sekolah lain. Dengan sekolah lain. Ya, kebetulan sekolah lain itu nggak punya ekskul band. Cuman ada orang-orang yang bisa main band di situ. Ada yang bisa main-main. Oke. Nah, dibentuklah suatu band. Nah, terbentuklah awalnya itu namanya Balero. Berarti pas terbentuknya band ini anggota-anggotanya masih sekolah atau udah tamat sekolah? Masih sekolah saat itu. Pada Jadi, tahun berapa tuh mungkin? di tahun 2015 saat itu. 2015, oke. Oke, 2015 terbentuklah band tersebut namanya Balero. Oh, berarti sebelum Zizi namanya Balero. Balero dulu awalnya. Awalnya. Balero. Nah, lambat laun setelah setahun berlalu, Balero ini lama kelamaan di dalamnya itu sering gagal dalam menghadapi kompetisi festival saat itu. Iya kan? Iya, sering kalah. Sering mengikuti kompetisi lah. Iya, selama Tapi setahun nggak pernah itu menang ya? tidak pernah menang sama sekali. menang. Bukan tidak pernah menang, belum Belum pernah menang saat itu. Nah, ya kebiasaan kita orang Indonesia biasanya kalau kita selalu gagal biasanya ada yang salah nih di nama biasanya Betul. gitu. Mengkoreksi diri sendiri. Iya, betul sekali. Nah, Tapi sebelum itu Bang, genrenya apa? genrenya saat itu kita di alternatif rock atau pop rock gitu. Oh, pop rock. Memang masih hangat-hangatnya ya. Iya, di zaman itu ya. lagi Genre banyak yang itu ya, suka iya, di saat itu. betul. Nah, di situ kita akhirnya mengubah nama lah. Mengubah nama. Tepat di tanggal berapa? 12 Desember. 12 November 2016 kita ubah namanya. 12 November 2016 di Mall SKA saat itu. Di Mall SKA. Ya, kita mengikuti suatu acara, ditanya nama bandnya apa, karena kita merasa kayak ini saatnya kita ganti nama nih. Ganti Oh, berarti namanya sebelum Zizi. mengikuti yang di Mall SKA itu udah ganti nama dulu. Belum ganti nama. Oh, belum ganti nama. Jadi masih Balero tuh, tapi pas di lokasi ditanya lagi namanya apa, baru kita ubah jadi Zizi kayak gitu. Oh, jadi pas udah di panggung nih Baru langsung kita ganti namanya Zizi. secara dadakan ya. Secara tiba-tiba. dadakan gitu. Karena memang kita udah bicarain di belakang kan, kayaknya nih ada masalah di nama nih, coba kita ganti nama deh kayak gitu. Oh, jadi di belakangnya udah Udah komunikasi sempat, sama iya, yang lain ya. sama Oke, oke. personil. Akhirnya terbentuklah
Zizi saat itu 12 November 2016. 2016. Nah, kita mikir kan bagus nih, bakal jadi hoki nih kan. Ternyata Karena ada undangan sebelum itu ya Bang. ya ternyata 12 November sampai itu kan 2016 tuh, sampai sekitar bulan Agustus 2017 masih kalah juga tuh. Masih kalah. belum beruntung. Belum beruntung juga, masih kalah terus Oke, ya. masih belum beruntung. Nah, sampai di titik kita bilang kayaknya kita mau bubar aja deh. Udah nggak bisa lagi nih kayaknya. Sampai di titik yang udah mau ini putus ya. asa gitu. Putus asa. Ini notabene-nya personilnya udah SMA 9 semua nih. Oh, udah SMA 9. Udah SMA 9 semua dan akhirnya kita mau bubar, tepat kita mau bubar itu tiba-tiba entah kenapa ada satu kompetisi masuk ke sekolah. Kompetisi yang datang ke sekolah. Yang menghampiri sendiri. Iya, menghampiri ke Pastinya. SMA 9 saat itu. Jadi Nah, ikutlah Zizi di situ. Nah, entah kenapa kita jadi menang di SMA 9. Di kompetisi itu. SMA-nya tersebut pula ya. Di SMA itu. Padahal tadi udah di ini ya. Disensor. Di SMA itu kita menang. Setelah menang, kita mewakili SMA itu ke finalnya di Mall SKA juga. Finalnya di Mall SKA. Nah, di final kita dapat juara pertama tiba-tiba ya di situ. Disitulah puncak Karir. bangkitan Nah, Zizi ini. sejak itu sampai kita 2018 ya tamat 2019 tamat kayaknya 18 19 itu semua kompetisi pelajar kita juara 1 ya. Sejak Disitulah itu. awal kebangkitan Zizi. Iya. Tapi sebelum itu Bang, kan sempat ganti nama nih dari Valero. Jadi Zizi. Mm-mm. Sebenarnya idenya ini dapat dari mana Bang? Oke. Nama Zizi ini. Oke, Play. Mungkin Abang atau Iya, Naya boleh. sendiri. Nah ya boleh atau Bang? Bang Ferdi dong. Dulu kami itu kan biasanya kan kalau nyebut misalnya sesuatu yang baru atau sesuatu yang wah si bagus gitu. Jadi kami Zizi gitu. Iya. Awalnya dari Kata pujian. Zizi. Ketika orang punya barang baru kayak si. Atau ada sesuatu yang wah gitu. Si gitu. bagus atau Zizi Itu gitu. khas Pekanbaru sih. Iya. Biasanya. Iya. Ujian lah untuk Iya, ya. ujian untuk hal-hal yang hebat gitu. Iya. Tapi setelah ganti nama nih Bang, Mm-mm. genrenya masih sama pop rock kah atau udah ganti genre lagi? Awalnya pas ganti nama masih tetap di pop alternatif sampai di tahun 2020. Sampai di tahun 2020. 20 baru kita ganti 2019 ya. 2019 akhir. 2019. akhir kita baru ganti ke gospel saat itu ya. gospel genre gospel karena kita mikirnya nggak mampu kita melawan rock di Pekanbaru nih terlalu kuat terlalu Terlalu senior. Iya. Terlalu banyak senior salah Iya. satu. Ini udah umum ya. Iya, udah umum saat itu. Kita bukan pelajar lagi. Kalau di Iya. pelajar kita masih bisa menang, tapi kalau udah di umum, kita nggak ada Tapi apa-apanya. memang keren banyak sih. Iya, yang jago-jago di Pekanbaru Iya. kan. Iya. Jadi ketika sekian lama berjalan Zizi ini awal kali manggungnya di mana Bang? Pertama kali manggungnya di luar kompetisi ya? Iya. Awal kali manggungnya gitu. Manggungnya 2019 ya. Iya, Kita di- baru fokus di acara-acara mall ya kayak itu ya, kayak di Mono Jazz. Ya, di, ada di Bono Jazz tuh. di Mono Jazz, acara-acara Bono Jazz di SKA. SKA, di Ciputra, Selingan kayak gitu. Itu undangan kah atau Undangan. Undangan emang? Undangan. Gue saat star itu. lah ya. Gue star Ya, kita gue sebutnya. Iya. Oke, kesibukannya selain ngeband kira-kira ngapa Bang? Oke, Naya, dari Naya dulu. Ya. Kalau dari Naya ya jelas ya karena Naya merupakan anggota Vkom Queers Naya dari Sibung anggota Vkom Selasa. sendiri. Kebetulan saat ini udah mahasiswa semester agak akhir yang bentar lagi nyusun nih, jadi mohon doanya ya teman-teman semoga lancar. Jadi nih guys, ada teman kita yang bakalan ikut kompetisi, jadi harap didukung ya dan dinonton. Iya betul. Dari Abang sendiri? Ya, kalau dari saya sendiri nih saya sempat kerja lah di PT gitu. Oh sempat. Oh Ya, sebelum lagi itu ada. kerja juga. Tapi Jadi- per proyek gitu. Oh jadi nggak ganggu waktu ngebandnya ya Bang ya? Band enggak tuh lah. utama sih. Ya kan? Band utama daripada Kerja kerja. yang lain Pas tuh pula lagi sampingan kosong sih. ya. Heeh. Hobi tetap nomor satu. Iya. Ya. Betul. Oke, kalau aku sendiri selain ngeband, kesibukan aku adalah sebagai guru. Sebagai guru Guru ya. di SD, SMP, Guru di ruang guru namanya. Oh guru di ruang guru. Ya, ruang guru. Aku jadi gurunya. Di situ sebutannya master teacher. Iya. Tapi setahu saya ruang guru ini nggak sih Bang
Yoga Yogi ada pernah masuk di ruang guru? Enggak pernah Beda ketemu. periode kali Iya, ya. tapi Mungkin beda periode ya. Iya, betul. Tapi memang sekarang udah enggak sih. Iya. Influencer sih Yoga Yogi. Iya, Yoga Yogi sering ketemu kalau influencer aja ya, Iya. acara-acara gitu. Oke. Jadi selama Zizi manggung sudah berapa tahun, Bang? Zizi sampai saat ini Ya, sampai sudah 10 tahun ya, hampir 10 tahun. Kurang kalau lebih nggak 10 tahun ya. Ya. Goalsnya untuk band Zizi sendiri itu apa? Oke, goals. Coba masing-masing mungkin Goals punya goalsnya masing-masing. masing-masing. Mungkin ya, dari coba. masing-masing gitu. Dari Naya dulu kali Ya, ya. boleh. Goals Naya tentunya Naya pengen bawa nama Zizi ke kancah nasional bahkan sampai internasional. Naya pengen banget Zizi ini bisa dikenal sama seluruh masyarakat Indonesia dan juga lagu-lagu kami didengerin menjadi top playlist Spotify atau apapun itu platform streaming lainnya. Pokoknya Naya pengen masyarakat Indonesia bisa support dan suka dengan karya-karya Zizi. Tapi sekedar informasi, Mm-mm. lagu Zizi ini udah ada di Spotify loh guys. Coba kasih tahu nih. Boleh. Nah, jadi teman-teman, kita Zizi udah ngerilis total 1 EP dan juga 1 album dengan total ada 12 lagu nih. Teman-teman bisa langsung aja cek di seluruh platform musik kesayangan kalian mulai dari Spotify, YouTube Music, Apple Music atau apapun itu. Judul EP-nya yaitu Secerca Harapan dan juga untuk albumnya itu Albumnya. judulnya Heartage. Kan kami juga punya film ya. Iya. Film dengan judul yang sama dengan album yang kami rilis. Kebetulan film itu untuk bagaimana kalau diceritakan film itu untuk Mungkin sekaligus nanti merilis dulu. album. Nanti dulu, Sama- kita goalsnya dulu. ya, Oke, goalsnya dulu aja. kita masih ke goals ya Ya, pokoknya goals itu aja. guys. Mungkin lanjut Ya. ke Bang Ferdi. Ya, kalau goal saya emang tahun ini adalah seperti ini cita-cita kami juga dulu dari 10 tahun lalu, pengen jadi musisi di kancah nasional gitu. Iya, Jadi band-band papan atas lah. Ya betul. Ya. Salah satunya dari Sumatera Bang ya. Ya, salah satu dari Sumatera juga, dari Pekanbaru terutama ya kan. Soalnya memang jarang sih band yang dari Pekanbaru, Iya. apalagi dari Sumatera ya. Udah mulai jarang, teman ada lah yang besar-besarnya Iya, tetap ada. ada. Tetap ada sih. Tetap ada, oke. Nah, kalau dari aku sendiri goalsnya lebih balik lagi ke Zizi ini aku bangun dari nol, betul-betul dari nol. Jadi asal kalian tahu guys, ini ketua Zizi. Ya, oke. Ya, leader. Jadi ini leadernya, jadi dialah yang tahu gimana Zizi dari Ya, awal. nah, jadi dari nol, karena bangun dari nol dan sekarang ada di titik satu nasional bakal tahu nama Zizi Band itu. Nah, jadi sesuatu yang aku bangun dari nol akhirnya orang-orang notice dan bakal tahu nih band yang aku bangun dari nol yang isinya tuh orang-orang gagal awalnya gitu kan, yang dicampakkan gitu kan. Yang sempat putus asa. Gitu. Nah, akhirnya bisa didengarkan nih, bisa kayak orang nyari tahu nih siapa Zizi Band. Akhirnya ada juga orang yang merasakan hal itu gitu kan. Nah, itu jadi suatu kebanggaan juga. Jadi untuk tujuannya di waktu dekat ya tentu kita bisa membanggakan nama Pekanbaru dulu di nasional tentunya melalui kompetisi itu, dan yang selanjutnya tentu kita bisa terus berkarya di nasional kalau bisa sampai internasional nantinya. Oke, untuk goalsnya mungkin udah. Kali ini selama Zizi manggung, Heeh. mungkin udah 10 tahun Zizi berjalan. Selama Zizi manggung, pada saat manggung pada saat manggung di mana paling berkesan menurut Oke. Menurut kalian masing-masing. kalian masing-masing dulu. Ya. Siapa ya? Pada saat- Tadi Naya udah duluan sih. Mungkin dari abang sendiri dulu boleh. Kalau saya sih paling berkesan itu manggungnya waktu konser lah ya. Konser yang di mana tuh? Konser yang banyak penonton lah lebih betul. Oh, berarti enggak sekali ya? Sorry. Ya. Sekali setiap konser yang ada banyak Karena penontonnya. dengan banyak penonton ya, jadi mereka memberikan energi gitu yang besar ke kami. Jadi pun kami semangat menghibur para penonton hadirin. Oke. Naya lagi? Untuk Naya? Aduh, Naya jujur punya pengalaman paling berkesan, paling Naya ingat seumur hidup. Kayaknya kita sama. Sepertinya sependapat sama bertiga ya, mungkin sependapat. 2022. Iya. Ya, betul. Jadi kami 2022. pernah Spesifiknya. mengadakan. Jadi bukan hanya tampil, tapi kami mengadakan suatu konser besar yang mengundang artis nasional juga.
pada saat Siapa itu. artisnya, Nay? Aduh. Nggak apa-apa. Sebut aja, nggak apa-apa. Waktu itu kami ngundang Geisha dan juga Fabio Asher. Oke. Teman-teman mungkin tahu artisnya. Pada saat itu gimana ya? Tapi seru banget sih. Jujur seru banget karena itu juga konser pertama bagi Naya sendiri yang bisa ditonton langsung oleh 2.000 orang. Jadi apalagi pada saat itu Naya masih belia ya, masih berumur 16 tahun tapi udah jadi sorotan di Pekanbaru tuh ya lumayan membanggakan juga, dan juga semua pengalaman hari itu sangat seru. Iya, ya, jadi ngelanjutin Lanjut. sama karena memang nyambung ya. nyambung. Nah, ini Sama panggung yang Ya. sama yang juga berkesan sama aku karena kenapa panggung itu bisa berkesan di malam sebelum hari H, jadi H-1 gitu kan, nggak sampai 1 hari deh, malamnya banget nih jam-jam 11 malam gitu. 11 malam, artisnya belum ada yang berangkat satu pun. Oh iya. Trouble banget itu. Biasa kan artis itu harus berangkat Amin 1. H-1 sore atau Ya. apanya gitu. Ini sampai malamnya belum berangkat gitu kan. Nah, artisnya belum berangkat, panggungnya baru jadi dan banyak hal lah yang belum diselesaikan pada saat itu. Nah, itu trouble-nya sampai jam 4 pagi untuk menyelesaikannya. Artisnya baru berangkat pagi-pagi. Pagi-pagi jam 7 baru berangkat ke Jadi Pekanbaru. kita nggak ada yang tidur guys. Jadi kami nampil dalam keadaan agak letih ya. Nah, dan kita bisa tetap nampil Dan nah. tetap profesional. Tetap Iya, profesional. alhamdulillah. Itulah yang menjadikan panggung itu menjadi panggung paling Berkesan berkesan sama kita. Oke. Kapan itu Bang? Eventnya bakalan Ke nasional. ke nasional? Ya, oke. Mewakili Itu, Pekanbaru? sebenarnya acaranya itu adalah ini ya, sebutin aja acaranya. Oke, namanya itu acaranya adalah Band Academy. Band Academy. Nah, ini Ini ada diselenggarakan oleh Indosiar. Indosiar. Nah, Band Academy ini merupakan lanjutan acara dari Dangdut Academy awalnya. Dangdut Academy. Nah, Dangdut Tapi Academy. Band ini baru pertama atau sebelumnya udah ada di Indosiar? Ini baru pertama. Baru pertama. season pertama Memang. ya. Soalnya kalau Indosiar tuh relate-nya dengan dangdut. Dangdut. Ya, karena baru pertama kan, jadi Ya. kayak gitu. Nah, ini dia. Dari Dangdut Academy. Sebenarnya acaranya udah mulai dari kemarin, dari tanggal 7 Lagi kemarin. berjalan ya? Nah, lagi berjalan. berjalan dari tanggal 7 kemarin. Nah, untuk kitanya sendiri Zizi kita bakal tampil di 30 Mei. 30 Mei. Ya. Itu sistemnya grup ya, Bang? Ya, sistemnya dia pakai grup. Jadi kita dibagi 30 band itu dibagi dalam 6 grup. Yang artinya satu grup isinya 5. 5. Nah, kita sebagai perwakilan Pekanbaru kita berada di grup 6 saat itu. Setelah nampil malam itu langsung dieliminasi atau gimana? Ya, gimana Langsung coba? dieliminasi. Mungkin kita bisa cerita kilas balik dari awal Oke. Band Academy-nya itu ada kali ya. Ya, Jadi, nah. gimana Zizi bisa sampai ke 30 Iya, karena besar? kan mungkin beberapa orang bertanya-tanya, gimana sih ceritanya kok Zizi tiba-tiba udah nongol di Kok Instagram bisa sih Indosiar? band Tapi Sumatera udah tampil di top 30 Indosiar? gitu Ya, kan. udah Jadi top 30 mungkin teman-teman gitu. bertanya-tanya. Nah, jadi awalnya itu pada bulan Desember ya, Desember tahun 2025. 2025. Kami udah melihat nih suatu flyer Band Academy. Menarik karena emang belum pernah diadakan di acara TV manapun ya, sejauh yang saya tahu juga. Ya, apalagi band itu udah mulai turun di saat ini. Udah Banyak banyakan solo solo gitu. Solo dan juga K-pop mungkin teman-teman pada sukanya. Nah, jadi ini tuh sebuah gebrakan yang bagus bagi Indosiar karena mereka ingin membangkitkan lagi euforia band-band seperti zaman tahun 2000-an ya. Ya, 2000-an. Jadi ingat banget waktu itu bulan Desember kami nggak ada hope apa-apa. Kami cuman kayak ayolah daftar gitu gas. Kami daftar terus Dengan dengan semangat, PD-nya. dengan Iya, PD-nya. dengan nggak mikir panjang sih waktu itu karena kami emang nggak ada berharap apa-apa. Kami ya mau nyoba nih, mau nyoba. Saat itu daftarnya pakai apa tuh, Kak? Oke, jadi waktu itu daftarnya masih online dan kami disuruh submit. Nah, jadi syarat untuk mendaftar Band Academy ini harus mempunyai minimal 1 buah karya original. Jadi emang untuk band-band yang harus udah punya lagu Karya, ya, karya. Karya. Kebetulan waktu itu kami submit lagu Secercah Harapan. Berarti Zizi ini udah termasuk yang punya karya lah. Iya, Ya. betul. Seperti Udah yang berkarya tadi. lah. Ya. Oke. Terus kita lanjut ya. Ya. Oke. Dari audisi yang online itu kan kami submit ternyata dihubungin sama Indosiarnya. Boleh lanjutin Bang? Oke. Nah, dihubungi Di notis ya sama Indonesia ya. Di notis sama Indosiarnya dibilang jadi dia ada 3 tahapan. 3 tahapan. 3 tahapan sampai ke
ya 30 besar. Nah, tahapan pertama itu audisi online. Audisi online. Online tadi itu yang itu submit karya, Ya. karyanya dinilai, itu ada sekitar 1.500 peserta. Berarti dia diseleksi Secara online, Secara online ya, sama Bang? pihak Indosiar. Mana yang mereka tertarik itu yang lolos. kayak Oh. gitu. Nah, dari 1.500 peserta itu tersaringlah sampai 75 peserta yang dipanggil sama Indosiar. 75 peserta. Ya, untuk tahap kedua adalah audisi offline namanya. Nah, itu diadakan di 3 kota saat itu, Jogja, Bandung. Bandung, dan Jakarta. Pada saat itu Zizi di kota Jakarta. Jakarta. Ya, Jakarta merupakan hari terakhir dan kita masuk di Jakarta saat itu. Kita berangkat ke Jakarta. Jadi setiap kota itu isinya 25 band tuh untuk audisi. Oke. Nah, setelah itu disuruh pulang dulu ke Oh, berarti nggak langsung Nggak langsung. Iya, nggak langsung. Pengumumannya Hasilnya nggak ya. langsung. Ya, Iya, disuruh pulang dulu, nanti baru dibilang nanti kita hubungin kalau misalnya lolos. Iya. Kayak Oke, gitu. ya. Nah, sekitar 2 minggu, 3 minggu. Ada 2 Dua minggu lah, minggu 2 sih. mingguan. Dua mingguan tiba-tiba aku ditelepon tuh. Bang, mau ngabarin kalau abang lolos ya sebagai finalisnya kayak gitu. Terkejut dong. Terkejut. Gemeter Awalnya jadi. terkejut. Cuman senang ya. Iya, awalnya terkejut kan. Akhirnya kayak ngabarin nih. Pertama aku ngabarin dia nih. Ya, halo, Plek. Kita lolos, Plek. Oke, awalnya dia nge-freeze ya. Iya. Nge-freeze. Tadi diam. Masa iya? Masa iya? Iya. Masa Kok bisa? enggak? Iya. Terus aku ngabarin dia kedua. Pas ngabarin dia apa responnya? Ya kayak Sumpah lah, serius masa lah. iya, takutnya bohong gitu Iya. kan, karena nggak ngedengerin langsung. Tapi sebenarnya ada cerita unik sih sebelum kita berangkat. Apakah itu bisa diceritakan di sini? Yang mana nih? Yang masalah hampir tidak jadi Oh berangkat. iya, pas kita diundang ke audisi offline ke Jakarta, Oke. kita hampir nggak berangkat. Hampir nggak berangkat. Nggak Iya. berangkat Iya. karena kita gimana ya, drummernya kita tuh kan adisional. Oke. Iya. Nah, kita mau nyari drummer di Pekanbaru yang mau berangkat itu nggak ada karena mereka meninggalkan pekerjaan mereka yang di Pekanbaru kalau diajak berangkat ke sana. Oh, berarti dia udah ada terhubung dengan pekerjaan dia, Iya. jadi nggak bisa ninggalin ya. Ya, Iya. gitu. Terus Hah? Jadi solusi yang biar bisa berangkat nih, Ah. akhirnya bisa berangkat gitu. kita cari siapa yang mau aja saat itu. Saat itu Siapa ya. yang mau? Iya. Walaupun cocok nggak cocok nanti. Iya, jadi kita nyari siapa yang mau saat itu. Akhirnya dapatlah keyboardis baru, gitaris 2 ya, Heeh. sama drummer yang baru. Jadi 3 anggota kami digabung dengan 3 anggota baru. Tapi sebelum memang dia bandnya ini ada anggota yang tertentu dari Indosiar atau gimana? Enggak ada yang ya? tertentu. Tapi mereka mintanya konsepnya harus band. Enggak mungkin kami bertiga doang Iya. yang berangkat saat Oh, iya itu. sih, iya. Nah, jadi carilah 3 personil baru. Nah, waktu saat itu sudah menunjukkan 2 minggu menuju audisi Amin 2 offline. minggu. Ya, jadi harus latihan lah selama 2 minggu tuh dengan personil. Ini yang baru. audisi yang di Jakarta. Audisi yang di Jakarta. Offline ya, audisi Bulan offline. Februari Ya. kemarin. Dan di situ juga sempat kami di Hamin seminggu kami udah bilang kami nggak jadi berangkat saat itu ke Indosiar. Indosiarnya udah okein. Oh, udah oke. Iya, ya mungkin next time kita bisa bekerja sama kata dia Oh, gitu. berarti nggak ada biaya sendiri. Kalau berangkat biaya sendiri ya, Bang? Ya untuk offline yang pertama ini biaya sendiri. Oh. Udah di okein sama Indosiar. Terus tiba-tiba kayak bergerak lah kami akhirnya ada penggeraknya salah satu di antara 6 personil yang tersisa ini bergerak akhirnya kayak ya udahlah berangkat aja coba berangkat gitu kan. Coba akhirnya kita cobain berangkat. Nah, akhirnya kita berangkat, kita coba audisi apa adanya, apa yang kita bisa lakukan. Dan ternyata itulah tadi kita lolos. Kita lolos. Takdir Alhamdulillah. sih, alhamdulillah. Nah, setelah lolos nih baru kita nanti semuanya diakomodasikan sama Indosiar. Yang besok ini ya. Yang besok kita berangkat ini. Ya, tapi ada cerita lucu juga sih teman-teman. Pada saat itu kita nyampe di Jakarta langsung pada sakit semua. Iya. Bener-bener pada saat Sama terutama saya ini sendiri ya. Gimana? Baru mendarat Jakarta langsung demam. Langsung demam. Kok bisa sakit? Jet lag mungkin. jet lag. Padahal enggak. Demam ya. Demam. Semuanya atau gimana? Hampir beberapa- semua. Hampir semua. Hampir semua. Beda-beda tapi sakitnya. Beda-beda. Tapi pertama kali aku sendiri. Dia pertama kali. Pembukaan. Habis itu Pas hari H audisi itu juga kami sakit. Jadi Hamin satu itu malamnya. lucu juga teman-teman. Ketika teman-teman sakit dalam keadaan audisi, gimana cara teman-teman untuk Ini Oke. Iya. profesional mungkin Nah, dan itu dia. sampai lolos? Nah, gimana coba? jadi guys Di mungkin pagi harinya gimana sedikit keadaan? cerita ya guys, sedikit cerita.
Jadi H-1 audisi. Jadi kami audisi untuk yang di Jakarta itu tanggal 7 Februari. Ya. Ya. Jadi tanggal 6 malam kami kebetulan ada manggung di Jaksel, di Ziggy tepatnya. Nah, di depan Ziggy itu kami nyobain makan malam bertiga nih, pas pula kami lagi bertiga kan. Kami mau nyoba soto Lamongan guys, karena mikir malam-malam enaknya makan soto ya, Ya, biar betul, anget-anget, betul. panas-panas, apalagi besok mau tampil kan. Jadi makanlah kami soto Lamongan yang berisi kol-kol itu guys. Tahu nggak sih soto Lamongan yang isinya bener-bener kol semua. Nah, nggak tahu kenapa di malam atau paginya gitu ya. Pagi ya. Paginya kami semua langsung sakit perut, Langsung guys. drop ya? Yang benar-benar drop yang kayak apa ya, lemes gitu loh guys. Diare parah gitu Diare ya. parah. Jadi emang sampai lokasi di studio Indosiar itu kami sakit bertiga ini, sakit sampai minum obat juga. Cuman alhamdulillah untuk mengatasi pas audisi mungkin ada hormon dopamin kali ya, yang kayak membangkitkan semangat kami pada saat audisi. Emang semangat Jadi, ngelain semuanya jadi ya. alhamdulillah pas audisi itu sama sekali nggak ada terpengaruh dengan sakit-sakit itu. Kami enjoy, nampil lancar alhamdulillah. Setelah audisi Soalnya sakit lagi. sakit lagi. Datang lagi dah. Udah hilang hormon semangatnya. Walaupun dia nggak langsung ngabarin ya. Iya, nggak langsung ngabarin saat itu. Sempat sakit lah. Berarti memang ini ya panjang ya perjalanannya. Iya, panjang, ribet banget perjalanannya. Ini juga mau berangkat tanggal 30 bulan Mei besok ini kita panjang juga nih persiapannya karena agak ribet permintaan Berapa dari lama sih Bang persiapannya untuk top 30 ini? Oke, untuk top 30 sebenarnya beda-beda setiap band, setiap grup. Nah, untuk kita kebetulan waktunya 1 bulan ya, dikasih waktu. Kita punya waktu 1 bulan untuk menuju ke top 30 nanti kita tampil. Dan di situ tuh harus mempersiapkan kurang lebih 7 sampai 10 lagu. 7 sampai 10 lagu. Iya, karena sistemnya mereka itu bukan kayak kan idol itu 1 minggu 1 episode. Oke. 1 minggu 1 episode. Ya, Nah, ya, kalau ya. mereka sistemnya enggak, 1 minggu 3 episode. 1 minggu berarti 1 minggu 3 kali tampil. Iya, 3 kali eliminasi. Nah, jadi harus persiapannya itu harus lebih matang dari sini, baru di sana tinggal melengkapi aja lagi ya yang kurang-kurang kayak gitu. Berarti selama 1 bulan panjang selama latihan. Iya. Ada nggak sih Bang selama kalian latihan terjadi konflik antar Oke, banyak, pasti banyak. Pasti banyak Coba, ya? Pasti banyak. Apalagi Coba. kami jumpa tiap hari ya. Agak muak juga nih melihatnya. coba dari Naya mungkin atau dari Abang? Gimana? Dari Gimana? apa gitu. Kalau kami ya pasti dari segi waktu ya. Betul. Segi waktu ya. Nah, waktunya kadang misalnya si A jam segini tidak bisa, si B jam segitu pula dia bisanya. Nah, itu Mencocokkan paling- waktu itu cocokin agak waktunya aja. susah sih. Mencari waktu yang Mencari tepat, waktu susah. yang tepat. Sama ya kadang karena di personil ini kebetulan ada yang lebih tua saat itu di saat ini. Saat ini. Jadi agak susah gitu. Kita sebagai yang muda kadang ngasih masukan ke yang lebih tua agak susah juga diterima sama yang lebih tua kadang kan. Nah, yang lebih tua juga ngasih masukan ke yang muda. Jadi kayak ada konflik batin lah di antara personil kadangnya kayak gitu. Ditambah juga personil yang baru ini karena mereka masih baru dan pengalamannya sedikit di bawah kami. Jadi ibaratnya mereka tuh agak kejar-kejaran tuh materi dengan kami. Kalau kami ibaratnya dikasih materi baru mungkin 1-2 hari selesai. Nah, mereka butuh waktu sampai semingguan gitu untuk materi kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi trouble di dalam timnya jadinya kayak gitu. Terkadang kalau kami egois nggak bagus juga. Iya. Terkadang kalau kita terlalu memaksakan mereka jadi nggak enjoy juga dalam menjalaninya. Jadi nggak nyaman deh Bang. Iya, betul. Balik lagi untuk audisi sebelumnya kan itu ngupload ini ya karya ya Bang. Karya. Iya. Ya. Itu berapa karya yang diupload? 2. 1 karya original, 1 karya aransemen. Ya, lagu orang di cover. Oke. Kalau untuk lagu sendiri itu lagu judulnya atau bisa diceritain lagu apa karyanya sendiri? Oh iya, jadi untuk lagu yang kami submit pada saat itu judulnya Secerca Harapan. Kebetulan lagu ini yang juga paling sering dinikmati sama fanbase kita. Jadi kita punya fanbase guys, namanya Udah punya Zfams. fanbase. Iya, jadi teman-teman boleh banget di follow langsung Instagramnya @zfamsofficial. Official. Nah, jadi waktu itu kami mensubmit karya kami yang berjudul Secerca Harapan. Secerca Harapan ini merupakan sebuah lagu yang ditulis langsung oleh leader kita,
Jadi mungkin boleh langsung aja sih diceritakan gimana lagunya. Nah, secerca harapan itu sebenarnya artinya kenapa saya tulis hari itu banyak orang kadang mengejar mimpinya nih, apalagi anak-anak zaman sekarang nih ya. Betul. Mengejar mimpinya kayak gini aja deh, waktu kecil nih kita ditanyain, kau mau jadi apa gitu kan? Dan dia jawab, aku mau jadi pilot, aku mau jadi apa deh gitu. Iya, Dengan semangatnya, iya. dengan pedenya ngomong. Nah, tapi coba sekarang anak-anak kuliah atau anak-anak SMA ditanya, kau mau jadi apa? Tengok nantilah, nggak pede mengucapkan cita-citanya betul. gitu. Nah, sebenarnya itu yang dibutuhkan untuk anak-anak zaman sekarang, harus berani menentukan target untuk diri mereka. Jangan menentukan target itu misalnya nih karena dia kurang percaya diri, dia nentuin targetnya 5. Pada dengan segagal-gagalnya dia mungkin dia dapat 1 gitu kan, 2, 3 atau 4, paling maksimalnya 5 karena dia targetnya 5. Coba dia nargetkannya 10. Iya. Nah, gagal pun dia mungkin di 5, di 6, di 7, setidaknya lebih bagus daripada dia nargetkan ke 5. Mungkin anak muda sekarang takut menargetkan, di awalnya udah takut gagal. Takut gagal. Ya, Nah, jadi nggak berani menargetkan yang lebih. ya, itu makanya kadang makanya aku tulis secerca harapan karena jadi setiap harapan kalian tuh pasti ada cahaya kecil Ya, di betul. dalamnya, secerca harapan, makanya dibilang kayak gitu. Untuk vokalisnya Naya sendiri boleh nyanyiin sedikit. Oke, Beberapa secerca bait. harapan Ya, sedikit aja. sedikit boleh. aja. Jadi ini liriknya bagus banget guys buat teman-teman yang lagi mengejar impian. Pokoknya tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Ya. Ini dia sedikit dari Secerca Harapan. Teruslah berlari, kau takkan pernah sendiri. Kami selalu di sini, wujudkanlah mimpimu, tak akan berhenti walau perih menemani. Buktikan pada dunia secerca harapan di mimpimu. Oke. Zizi. Oke, jika diberi kesempatan Bang untuk menyampaikan pesan atau sepatah dua kata mungkin untuk penonton yang lagi mendukung Zizi atau untuk masyarakat Pekanbaru untuk mendukung Zizi untuk di event yang Band akan- Academy ya. Band Oke, ya. Academy. Silakan Naya. Nanya nih. Ya. Oke, teman-teman semuanya, khususnya masyarakat Pekanbaru, Provinsi Riau dan juga Pulau Sumatera, jangan lupa untuk dukung kami Zizi di acara Band Academy Indosiar. Teman-teman juga sudah bisa voting melalui aplikasi video dan juga doakan kami agar bisa membawakan nama Pekanbaru ke kancah nasional dan juga menjadi juara. Oke. Untuk teman-teman, mari kita dukung band asal Pekanbaru yang akan tampil di kancah nasional di The Band Academy. Band Academy Ya. di top 30. Top 30. Udah masuk top 30. Jadi untuk teman-teman mari dukung band dari Pekanbaru ini untuk juara nantinya insya Allah. Ya, amin. Oke, gimana sih melihat keaktifan Zizi atau update Zizi di sosial media? Oke, teman-teman boleh banget langsung aja di follow sosial media kami mulai dari Instagram @zizibandofficial, TikTok @zizibandofficial juga, dan juga boleh di subscribe YouTube kami Zizi Band, dan jangan lupa pantau terus update dari kami biar tahu di mana sih Zizi manggung selanjutnya. Oke, mungkin dari teman-teman yang ingin melihat aktivitas Zizi, update-nya gimana, langsung aja ke TikTok, Instagram, dan YouTube-nya Zizi langsung ya. Oke, sekian dari podcast kita kali ini. Terima kasih.